Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada BIMTEK hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan walaupun melalui virtual seperti ini untuk mengikuti BIMTEK yang diadakan, yang diselenggarakan oleh CV Konsultan Indonesia. Baik, untuk materi BIMTEK pada malam ini, ya, untuk BIMTEK pada periode ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari ini dan akan dilanjutkan juga dengan besok dengan tema yang berbeda. Untuk hari ini temanya yaitu Kertas Kerja KAK HPS Rancangan Kontrak Konsultan Perorangan. Jadi di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan. Selamat malam, Pak. Malam. Baik, Pak. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, di sini juga sudah ada beberapa orang peserta yang sudah bergabung. Mungkin langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi BIMTEK hari pertama pada malam ini. Silakan, Pak. Oke. Ya, terima kasih Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang sudah bergabung di room Zoom ini, materi saat ini adalah yang akan saya sajikan adalah penyusunan KAK, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sedia dan rancangan kontrak untuk jasa konsultan konstruksi perorangan. Materi ini merupakan materi yang khusus, karena akan disajikan tentang kertas kerja yang menurut peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang bisa jadi pedoman kita dalam hal ketika dalam penyelenggaraan kegiatan di kantor atau di OPD masing-masing bisa kita gunakan sebagai acuan kita untuk melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa konsultan perorangan. Agenda yang saat ini dibahas adalah dasar hukum, yang dua kualifikasi administrasi atau legalitas penyedia perorangan, yang ketiga kualifikasi teknis penyedia perorangan. Ya, dasar hukumnya yang kita ketahui adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan dan pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kedua adalah lampiran 2 MDP Romawi 4.16 peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Yang kedua adalah peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Nah, kita ketika OPD atau instansi atau dinas ingin memulai pekerjaan, maka langkah yang harus dilakukan adalah menyiapkan konsultan perencana atau perancangan konstruksi. Kalau itu pekerjaan konstruksi. Jadi itu jadi ada yang sifatnya yang berbadan usaha maupun yang sifatnya perorangan. Nah, untuk itu saya sajikan yang perorangan dengan tujuan bahwa selama ini PA, KPA, PPK, dan Pokja pemilihan pejabat pengadaan cenderung memilih penyedia melalui badan usaha, dalam arti melalui dari badan usaha yang
berbentuk PT maupun berbentuk CV. Sementara ketentuan yang terbaru saat ini di peraturan LKPP sudah membuka kesempatan yang sama kepada penyedia lainnya dalam bentuk perorangan. Nah, kualifikasi administrasi penyedia atau legalitas peserta untuk jasa konsultan konstruksi perorangan diatur peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ketika kita lihat di MDP Romawi 4 poin angka 16, maka kualifikasi administrasi atau legalitas peserta itu memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi di peraturan LKPP ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Apakah yang memenuhi peraturan perundang-undangan? Kita akan simak di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Yang selanjutnya memiliki identitas kewarganegaraan seperti KTP, paspor, surat keterangan domisili. Yang ketiga adalah mempunyai status valid pajak, ya, status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status pajak, wajib pajak. Jadi ketika kita bicara di huruf A, maka kita harus kembali di PP nomor 8 tahun 2001, yaitu penyedia yang setidak-tidaknya modal dasar perseroannya disetor paling sedikit 25% dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Jadi dia harus memiliki, ketika huruf A ini kita lihat, maka dia harus memiliki dulu surat sertifikat pendaftaran secara elektronik. Jadi syarat ketentuan yang di huruf A adalah memiliki sertifikat pendaftaran secara elektronik. Yang selanjutnya harus menyampaikan modal di perseroan paling sedikitnya 25% dari modal awal. Jadi itu ketentuan kalau untuk perseroan perorangan. Jadi untuk perseroan perorangan 25%. Berapa sih kualifikasi penyedia untuk usaha kecil dan mikro? Kita ketahui bahwa di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 paling banyak ya untuk yang baru berdiri 2,5 miliar ya, yang baru berdiri 3 tahun. Kalau untuk kualifikasi usaha kecil yang punya pengalaman pekerjaan itu paling banyak 15 miliar. Jadi kalau untuk yang non pengalaman ya, non pengalaman untuk memperoleh pekerjaan ya, khususnya baru mendaftar 25% dari 2,5 miliar ya, 2,5 miliar. Nah, selanjutnya adalah memiliki sertifikat pendaftaran secara elektronik dan WNI dan cakap. Itu ketentuan yang harus dipenuhi. Setelah terbit surat pernyataan pendirian perseroan atau sertifikat pendaftaran secara elektronik, maka si penyedia itu masuk di laman OSS NIB RBA untuk mendaftarkan jenis-jenis usaha atau jenis-jenis kualifikasi usaha dalam hal ketika ingin memenuhi di huruf A tersebut ya, di huruf A. Selanjutnya di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ada juga kualifikasi teknis. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, memiliki kompetensi di bidangnya yang dipersyaratkan dengan dibukti ijazah pendidikan, ya, sertifikat keahlian teknis atau sertifikat pelatihan atau kursus. Yang kedua adalah memiliki pengalaman ya. Ini tadi yang saya sebutkan, memiliki pengalaman paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun. Terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk juga subkontrak. Yang ketiga ya adalah pekerjaan sejenis. Pekerjaan sejenis, apa itu pekerjaan sejenis? Ada jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, ataupun karakteristik lain yang dapat menggambarkan kesamaan. Nah, kita bicara konsultan perancangan konstruksi, maka kita harus memiliki pengalaman ya, pengalaman atau pekerjaan sejenis ya, pekerjaan sejenis, kompleksitas pekerjaannya apa sederhana, sedang maupun tidak sederhana. Metodologi perancangan konstruksi kita ketahui ya, ada metode survei, perancangan, pengembangan, prakonsepsi, perancangan teknis, termasuk juga pengawasan berkala ya, teknologi. Nah,
Yang keempat adalah nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun 10 tahun. Terakhir paling kurang sama dengan 50% dari nilai total HPS atau pagu anggaran. Nah, disinilah sebenarnya untuk penyedia, ketentuan ini sebenarnya untuk penyedia ya, untuk penyedia yang sudah berdiri 4 tahun. Kalau yang penyedia baru berdiri 3 tahun, maka tidak disyaratkan sebagai pengalaman yang disebutkan tadi. Untuk itu pada saat kita mendaftarkan modal dasar, maka menyetorkan di rekening Kumham itu sendiri, maka 25% dari modal dasar. Modal dasar yaitu untuk kualifikasi usaha kecil ya yang baru berdiri adalah 2,5 miliar, 0 sampai 2,5 miliar. Nah, di Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 21 tahun 2001 kualifikasi teknis. Nah, kualifikasi teknis ini adalah laporan keuangan perseroan perorangan dilaporkan kepada Menteri dengan mengisi format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik melalui SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum. Paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Ya, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Yang kedua adalah bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Jadi ini kualifikasi teknis untuk penyedia ya, penyedia. Jadi kita bisa tambahkan bahwa kalau untuk Peraturan Menteri Kumham ini, kalau untuk perorangan di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ya ketentuan yang sudah disebutkan 4 poin ini. Sedangkan kita bisa tambahkan juga di Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk syarat sebagai kualifikasi penyedia perorangan, ya perorangan bisa kita tambahkan dengan syarat memiliki laporan keuangan perorangan, ya, laporan keuangan perorangan. Baik, kita masuk di materi menyusun ya, materi menyusun. Kita mulai dari KK ya, kita mulai KK. Kita bicara konsultan ya, maka pedomannya untuk menyusun HPS termasuk rencana kontrak adalah KK. Baik itu konsultan non konstruksi maupun konsultan konstruksi. Jadi pedomannya adalah KK. Di dalam KK ada spesifikasi teknis. Jadi yang akan saya sebutkan di poin berikutnya. Jadi di dalam KK ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis tidak hanya waktu orang, ada juga masalah tenaga ahli. Saya kasih contoh, saya share ya KK-nya. Oke. Kelihatan ya. Jadi, ini contoh kertas kerja ya KAK, kerangka acuan kerja. Sambil contoh ya. Ini sekedar menyebut saja ya. Jadi belum pernah terjadi ini. Tapi saya sengaja merancang. Jadi contoh kertas kerja KAK ya, kerangka kerja pengadaan jasa perancangan konstruksi perorangan. Jadi saya tambah perorangan. Nah, struktur KAK, struktur atau bentuk KAK, format atau kertas kerja KAK demikian. Ada latar belakang. Nah, di latar belakang juga kita harus menggambarkan sebenarnya apa yang kita ingin wujudkan. Ya, ingin wujudkan dalam hal jasa perencanaan atau perancangan konstruksi. Misalnya di paket pekerjaan ini kita ingin wujudkan perancangan konstruksi untuk rehabilitasi misalnya 5 unit gedung puskesmas sekota Kendari. Ya, jadi itu yang akan kita harus disebutkan di latar belakang. Kita ingin membangun apa? Kita ingin merancang apa? Nah, tentunya kita harus kita sebutkan adalah nama paket pekerjaannya, nama paket pekerjaannya. Jadi ini tidak boleh lepas ya, terlepas dari latar belakang. Nah, di latar belakang ini juga ya, di latar belakang ini juga kita harus menggambarkan apa saja kondisi yang di 5 unit gedung puskesmas umpamanya sekota Kendari. Ya, apa saja misalnya dari sisi teknis
kondisi konstruksi dinding beton dan beberapa ruangan pemeriksaan dan farmasi langit-langit, kuda-kuda serta atap struktur ya rata-rata rusak ya, rata-rata rusak ya. Jadi kita harus gambarkan juga. Jadi seorang PPK juga termasuk pokja pemilihan PA KPA juga harus melihat KK ini juga ketika disampaikan oleh PPK ya pada saat ingin persiapan pemilihan. Kedua juga ada berapa rusak berat. Jadi struktur atau pekerjaan konsultan perancangan konstruksi ya untuk perorangan ya kita harus gambarkan kondisi real, kondisi existing di 5 unit bangunan tersebut. Apakah pekerjaan itu dari sisi teknisnya, mungkin dinding betonnya atau ruang pemeriksaannya yang mengalami kerusakan, termasuk juga langit-langitnya, termasuk atapnya, termasuk juga mekanikalnya, lantainya, itu kita harus gambarkan di latar belakang. Ya, harus tergambar di latar belakang. Tapi di latar belakang belum secara real, secara kuantitatif ya, secara kuantitatif muncul angka-angka berapa kerusakan struktur dinding, atap, kuda-kuda, langit-langit, lantai. Itu belum secara kuantitatif tergambar di latar belakang. Tapi kita sudah harus sebutkan sehingga inilah yang menjadi pedoman ketika ingin kita menyusun di poin berikutnya. Ya, maksud tujuan ya umum ini maksud tujuan ya kita harus tetap juga bahwa maksud tujuan ini memperoleh layanan. Jadi perancang konstruksi, jasa konsultan perancang konstruksi adalah jasa layanan ya, perancangan konstruksi perorangan, jasa layanan perancangan. Tujuannya kegiatan ini untuk memperoleh layanan ya, dari jasa perancangan konstruksi perorangan ya, menghasilkan perancangan berupa desain engineer detailnya, RAB-nya, ya, RAB-nya secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan. Jadi ini yang kita ingin tujukan bahwa kalau untuk perancangan konstruksi tujuannya adalah untuk menghasilkan desain ya, desain engineer detailnya gitu, RAB-nya, EE-nya, metode kerja, nah, metode kerja untuk ya secara tepat memutu. Itu tujuannya. Sasarannya apa? Tercapainya hasil perancangan konstruksi rehabilitasi 5 unit gedung ya. Lokasinya, nah sumber dananya misalnya dari DPA tetap harus disebutkannya. Disebutkan biaya layanan. Nah, di sini ada biaya layanan. Biaya layanan konstruksi ya, perancangan konstruksi dan tata cara pembayarannya ya tadi syarat kontrak. Apa biaya layanannya? Yaitu biaya langsung personil. Biaya langsung personil, jadi remunerasi tenaga ahli atau tenaga pendukung. Nah, kalau di jasa konsultan perancangan konstruksi perorangan tidak ada tenaga pendukung, dia cukup tenaga ahli. Beda halnya kalau untuk perancangan konstruksi yang sumbernya badan usaha, dia terdiri dari tenaga ahli itu sendiri, termasuk juga tenaga pendukung atau tenaga administrasi. Ya, biaya langsung non personil apa? Sewa, ATK, penggandaan langsung, penggandaan, laporan pengeluaran, laporan antara, laporan akhir, pembelian, sewa, biaya rapat, pajak-pajak dan lain-lain. Jadi ini masih gambaran kualitatif ya, masih gambaran kualitatif. Selanjutnya data penunjang ya, data penunjang tentu kita harus punya dokumentasi existing. Artinya data penunjang ini konsultan perancangan nanti diharapkan mempunyai dokumentasi, dokumen, foto-foto kondisi existing ya. Kondisi existing 5 unit bangunan tersebut. Hasil pengamatan atau data kontrak sebelumnya. Nah, karena ini rehabilitasi maka pekerjaan rehabilitasi baik itu sedang maupun apalagi ringan masuk berat itu tidak seluruh pekerjaan baik struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal dirancang untuk seperti pembangunan baru ya, pembangunan baru. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang masih dipertahankan, masih tetap, ataupun ada beberapa bagian yang di suatu gedung yang tidak dibongkar atau tidak diperbaiki.
karena dari hasil pengamatan bahwa struktur bangunan tersebut itu masih layak untuk digunakan. Namun di bagian lain ada beberapa bangunan atau struktur yang perlu ada perbaikan. Ya, perlu ada perbaikan. Nah, ketika kita bicara puskesmas, tentu ada standar teknisnya. Nah, standar teknis untuk bangunan puskesmas, ya secara umum ya arsitektur bangunan, ya, desainnya apa yang kita hendaki. Ini kita bisa dilihat di peraturan pedoman teknis Kementerian Kesehatan tahun 2013. Itu ketentuan terhadap untuk bangunan puskesmas. Jadi standar teknisnya ada digambarkan di situ. Jadi ketika kita menyusun standar teknis, maka lagi-lagi kita harus merujuk kepada peraturan teknis yang dibuat oleh instansi teknis terkait seperti Dinas Kementerian Kesehatan. Beda juga kalau di Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan kementerian lain. Karena masing-masing kementerian memiliki tipikal atau desain tipikal yang berbeda-beda. Tentu kementerian tersebut sudah mengeluarkan persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk membangun gedung suatu instansi seperti instansi teknis yang disebutkan tadi. Ya, zonasi layanan. Jadi ini secara teknis ada di peraturan menteri, ya, di peraturan menteri ataupun surat edaran menteri tentang persyaratan teknis untuk puskesmas sendiri. Nah, persyaratan teknis untuk puskesmas ini demikian, ya, ada nama ruangnya. Jadi ini kondisi yang secara teknis kita bisa peroleh datanya di surat edaran tersebut, ya. Jadi ini saya copy dari standar yang sudah diatur secara teknis oleh Kementerian Kesehatan. Itu pertama. Termasuk juga persyaratan komponen bangunan materialnya, ya. Itu juga sudah diatur secara teknis. Jadi ketentuan ini menjadi standar, ya. Bisa jadi sebagai prototipe untuk persyaratan teknis, prototipe desain prototipe yang berlaku secara menyeluruh untuk pembangunan puskesmas. Nah, kecuali ada inovasi-inovasi yang harus yang disampaikan oleh PPK yang atau disusun PPK tanpa mengurangi standar teknis yang sudah ditetapkan di surat edaran menteri ini. Nah, ini standar teknisnya, dan ini bisa dipakai untuk baik itu pembangunan maupun rehabilitasi puskesmas itu sendiri. Ini standar teknisnya, ya, studinya, ya, studi kita. Nah, ini referensi hukumnya, ya, referensi hukumnya yaitu Undang-Undang 2 tahun 2017, ya, peraturan PUPR, ya, nomor 16 tahun 2021, peraturan PPR 22 2018 tentang bangunan negara, peraturan PPR 22 tahun 2020, lampiran 2. Nah, ini jadi ini menjadi rujukan ketika kita menyusun standar teknis itu sendiri. Nah, apa lingkup pekerjaan, ya, lingkup pekerjaan jasa perancangan konstruksi rehabilitasi lingkungan hidup? Pasti ada pekerjaan persiapan, ya, bukan mengerjakan tapi merancang pekerjaan persiapan, merancang pekerjaan sipil atau struktur, merancang pekerjaan arsitektur, merancang pekerjaan elektrikal, merancang pekerjaan utilitas. Jadi bukan mengerjakan, ya. Jadi kita sudah harus gambarkan sebagai PPK termasuk juga pekerja, harus menggambarkan apa saja yang harus dia rancang. Pekerjaan struktur kalau di ketentuan, ya, di ketentuan kalau secara pengamatan, hasil pengamatan tadi, hasil survei bahwa tidak ada pekerjaan fondasi atau galian fondasi, maka pekerjaan struktur ini yang berkaitan dengan yang disebutkan di latar belakang, yaitu pekerjaan beton, ya, di dinding beton itu sendiri, langit, termasuk juga lantai, ya, termasuk juga atap, termasuk juga kuda-kuda, balok, termasuk juga bisa kolom, ya, kolom praktis umpamanya. Itu yang menjadi dasar kita ingin kalau pedoman, ya, ini jadi pedoman, kita ingin kita memperoleh jasa perancangan konstruksi perorangan, ya, persiapan, ya,
apa yang dicontoh sesuai yang keramik ya, yang kayu, dinding. Ya, kalau kita membongkar beberapa bagian dinding yang memang secara teknis bahwa itu layak untuk dilakukan rehabilitasi, penggantian ya beberapa bagian kunci dan lain-lain. Plafon, masuk juga kusing, ya kusing jendela, kusing pintu dan lain-lain. Instalasi listrik juga yang secara teknis memang sudah tidak layak ya, sudah umur teknis bangunan ya, bangunan secara pengamatan visual sudah layak untuk dilakukan pembongkaran. Jadi ini cuma contoh. Nah selanjutnya, keluaran yang dihasilkan konsultan perancangan ya berdasarkan KK. Nah keluarannya outputnya adalah dokumen rancangan detailnya ya, seperti gambar detail arsitektur, sipil, mekanikal, kalau ada tata lingkungan, RKS ya, persyaratan umum, persyaratan administrasi dan lain-lain. Jadi ini yang ingin kita tagih, yang ingin kita jual kepada penyedia perancangan konstruksi perorangan, ini yang kita butuhkan. Karena kenapa? Kalau untuk pekerjaan gedung, karena gedung itu sudah ada, masih digunakan, masih terpakai, ya tentu kita tidak minta lagi dokumen pra perancangan, ya, dokumen pra pengembangan, dokumen konsepsi. Tidak, kita langsung minta dokumen rancangan detailnya untuk bagian-bagian apa saja yang akan diganti, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan itu yang akan dilakukan rehabilitasi. Ini kita harus gambarkan di sini. Nah selanjutnya juga konsultan perancang konstruksi juga ada pengawasan berkala. Bisa kita tetapkan pengawasan berkala untuk pekerjaan gedung pembangunan baru, ya ada pengawasan berkala. Apalagi kalau bisa juga kita tetapkan untuk pengawasan berkala untuk konsultan perorangan. Nah perlu dicatat bahwa untuk konsultan perorangan kita sewa itu, kita bayar, kita hitung adalah satu orang saja. Nah, bagaimana bisa dia mengerjakan? Dia pasti butuh tenaga. Nah, butuh tenaga itu tidak boleh kita muat dalam RAB, tidak boleh kita muat dalam KK, kerangka acuan kerja. Cukup satu tenaga ahli. Adapun tenaga ahli yang dibayar berdasarkan remunerasi, terserah bagaimana cara memperoleh tadi menggambar, ya, mengukur, ya, melakukan pengamatan. Itu yang kita tagih adalah, yang kita tuntut adalah itu tadi gambar dokumen rancangan termasuk juga pengawasan berkala, ya, komitmen, ya, peralatan, lingkup kewenangan ini umum. Pajak waktu kita ambil contoh kalau untuk perancangan perorangan, konstruksi perorangan kita contoh, ya, contoh 60 hari kalender ya. Sejak awal bahwa untuk jangka waktu penyelesaian perancangan konstruksi bangunan gedung itu dari hasil riset, ini dokumen, saya sudah memiliki dokumen bahwa untuk hasil riset, untuk DED, untuk membuat DED ini, baik itu gambar, termasuk AB, metode kerja, ya, itu responden ya 46% untuk menyelesaikan untuk luasan atau dimensi gedung satu lantai dengan luasan yang maksimal 500 meter persegi, maka dibutuhkan untuk waktu hasil riset pada orang yang menyusun DED ini, hasil riset atau kuesioner itu 8 sampai 11 hari. Jadi ada 8 sampai 11 hari yang menjawab, 46 responden yang menjawab dia mampu mengerjakan dengan luasan dimensi 500 meter persegi, dia mampu mengerjakan 8 sampai 11 hari. Apalagi sekarang sudah ada teknologi atau aplikasi seperti BIM. Tapi kalau BIM itu digunakan untuk pekerjaan ya lantai 4 ya, gedung tingkat. Nah, kalau untuk etap atau SAP 2000 itu aplikasi yang memudahkan untuk menghitung struktur ya, termasuk juga volume atau kuantitasnya. Ini bisa diambil nanti ya.
Kalau yang di atas itu 100 persegi, yang berdasarkan rata-rata ya 9 hari, 2 lantai, 8 sampai 11 hari juga ya respondennya tinggi. Ini hasil riset. Nah, di personil ini strukturnya, di personil itu ketua timnya adalah pendidikan. Kita tetapkan apa posisinya ya ketua tim. Pasti ketua tim karena sendiriannya yang bekerja ya. Ataupun dibantu oleh asisten profesional atau asisten ahli, masuk juga tenaga pendukung seperti surveyor, seperti estimator ya. Itu bisa dibolehkan ya, dibolehkan. Nah, untuk itu ketika membolehkan bahwa perlu tenaga di luar dari kontrak ya, di luar dari perjanjian yang sudah disebutkan, maka kita harus dimuat di rancangan kontrak itu sendiri ya, rancangan kontrak itu sendiri. Apa-apa saja tenaga ahli ataupun apa-apa saja yang boleh berdasarkan persetujuan PPK atau persetujuan konsultan pengawas nantinya. Jadi ini hasil riset ya. Jadi ketika kita bicara perancangan konstruksi, maka yang kita sebenarnya ada yang kita minta dari yang bersangkutan adalah dokumen. Nah, ini kita lagi bicara tentang pembangunan baru, tapi kita tetap meminta dokumen rancangan detailnya, gambar kerjanya, soft drawing-nya, itu yang kita minta. Termasuk juga estimate engineer-nya atau RAB-nya, termasuk juga RKK-nya, rencana keselamatan konstruksinya, ya, termasuk juga metode kerjanya ya. Jadi sekarang masih banyak dipakai teman-teman konsultan meminta RKS. Yang benar adalah tentunya sekarang adalah metode kerja ya. Kalau untuk pekerjaan yang kompleks atau pekerjaan yang besar, dia pakai metode pelaksanaan. Tapi kalau pekerjaan yang sederhana itu dia metode kerja ya. Jadi kita minta metode kerjanya. Kita sudah tetapkan. Jadi ini sejak awal di KK ini yang saya sebutkan tadi bahwa sejak awal kita harus tentukan ya. Karena ini akan berpengaruh terhadap perhitungan nanti HPS ya tentang tenaga ahli. Kita harus set schedule-nya ya. Tahapan survei ya, survei ya, ukuran ya, tahapan rancangan ini, pengawasan berkala ya. Jadi bisa kita atur termin pertama untuk tahapan ini. Inilah yang akan dipindahkan secara kuantitatif di rancangan kontrak sendiri. Ya, laporan pendahuluan apa saja ya, laporan survei, gambar skematik, laporan pengukuran ya, bukan pengukusan ya, pengukuran, follow B, dimensinya, foto-foto dan dokumentasi. Laporan bulanannya itu laporan berkala ya, berkala. Laporan antara yaitu tadi DED, kerja. Laporan akhir yaitu tadi hasil pengawasan berkala, yaitu dokumen perencanaan detail dan lain-lain. Demikian kita pindah di cara menyusun HPS ya, kita menyusun HPS. Ya. Di sini kita pilih rancangan kontrak ya. Kontrak HPS. Ya. Ini. Nah, karena karena jasa perancangan konstruksi itu yang tepatnya menggunakan kontrak atau cara perhitungan dan cara pembayaran Lensem itu sendiri, maka dia punya daftar keluaran harga adalah ya seperti laporan, satuan dokumen dengan harga, volume, kuantitas atau dimensi tidak muncul di sini. Tapi sebagai PPK termasuk juga Pokja harus nyusun ya kertas kerjanya. Langkah pertama ya tentu kita buat daftar upah dan bahan. Ya, daftar upah dan bahan. Harga-harga ini saya kutip ya, harga-harga ini saya kutip di Billing Rate Inkindo tahun 2021 ini. Ya, harga-harga ini. Kalau tenaga ahli saya kutip di Kemen PUPR ya, Kemen PUPR.
PUPR nomor 897 ya 2017 ya PUPR. Ini benar izin dong. Ini biaya laporan dan lain-lain sewanya. Jadi langkah pertama daftar upah dan bahan ya seperti juga kita. Jadi kita menyusun kertas kerja. Nah, ini kertas kerjanya, kertas kerja yang dibutuhkan tadi berdasarkan KAK, ya, berdasarkan KAK ya laporan ini 14 hari ya. Kenapa? Saya katakan karena sudah masuk di jadwal. Jadi harus ada sinkronisasi antara jadwal yang kita susun di KAK dengan HPS yang kita sebutkan tadi. Ya, tadi penyusunan untuk laporan survei dan pengukuran 14 hari. Di KAK saya sudah sebutkan tadi 14 hari. Ya, bisa kita uji ya apakah benar di KAK 14 hari. Oke, saya share lagi di KAK 14 hari. Jadi harus sinkron. Ini akan menjadi temuan auditor ya. Jadi auditor akan menanyakan kenapa ini seminggu ya, minggu pertama, minggu kedua ya. Ini 14 hari. Jadi auditor akan harus bertanya kenapa antara KAK termasuk juga HPS berbeda. Nah, ini bisa jadi temuan ini, temuan atau pengembalian ya terhadap kerugian negara ataupun kelebihan bayar ya, kelebihan bayar. Itu jadi memang harus sinkron antara KAK dengan HPS yang kita susun. Jadi ini 14 hari. Dari mana harga satuan 872 ya. 872 berarti karena hitungan per hari, maka rumusnya adalah standar biaya orang per hari sama dengan standar biaya orang per bulan dibagi 22 dikali 1,1. Ini rumus yang sudah paten ini. Akan menghasilkan ini. Saya mengambil rumusnya adalah daftar upah ya, daftar upah I17. Daftar upah I17 sudah tergambar. Ini I17 ya. I17. Nah, kenapa 17 dari 33? Karena kenapa? Kalau untuk konsultan ya, untuk konsultan perorangan dia remunerasinya 55%, bukan 100. Kalau untuk konsultan yang sumbernya yayasan ataupun yayasan ya atau lembaga nirlaba ya atau non nirlaba dia 70%. Kalau badan usaha dia 100% remunerasinya. Artinya apa? 33 juta. Kalaupun dari lembaga seperti yayasan atau lembaga-lembaga lain ormas atau LSM dia 70%. Jadi kita 70%. Ini perorangan ya. Jadi perorangan dia remunerasinya 55%. Jadi kalau ada yang tulis 33 juta ya sambil swasta negara ini 33.500.000. Nah, ini temuan ini. Dan harus konsultan atau PPK harus mengembalikan selisih antara perhitungannya itu sendiri. Jadi ini rumusnya kenapa 800 ini 72 per hari ya berarti upah dibagi ini hasilnya saya pindahkan ini totalnya karena penjumlahan dikali 14 hari ya. Jadi jumlah harga yang 14 hari. Nah, ini ada belanja di setiap kegiatan pengukuran ini atau survei tidak hanya kita bayar untuk tenaga ahli, pas ada belanja langsung non personilnya. Ya laporannya, sewa peralatannya, mesin fotokopi, ya fotokopi, digital kamera, ya mungkin ada sewa kendaraan bisa ya kita kasih kesempatan, kita kasih biaya untuk memenuhi tercapainya output laporan pendahuluan ini. Jadi dalam menyusun itu tidak berdiri sendiri, jadi harus menjadi satu kesatuan, ya satu kesatuan. Tidak hanya belanja langsung personil, ya tenaga ahli kita bayarkan untuk 14 hari. Kita juga harus adil bahwa dan rasional, termasuk logis, ya.
bahwa ada biaya pelaporan, pendahuluan, sewa umpamanya, ya sewa peralatan kantor, printer, scanner, mesin fotokopi, digital. Jadi ini bisa dipindah-pindahkan ya. Nah, sebagaimana dalam KK yang saya sebutkan tadi ada laporan pendahuluan, ada juga laporan antara dokumen perancangan detail. Ya. Waktu yang diperlukan 21 hari. Sebagaimana yang dalam KK ada tiga kolom, ada 3 minggu, yang 7 kali 3 21, ada 3 minggu yang diperlukan gitu. Ada 3 minggu diperlukan. Plus juga laporan bulanan ya. Jadi waktu yang diperlukan tercapai ya 60 hari. Jadi biaya yang total biaya adalah 82 juta untuk 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, menurut ketentuan, jadi harus ada toolnya, harus ada alat kontrolnya. Bahwa menurut ketentuan di peraturan PKPP 12 tahun 2021, masuk juga ketentuan lainnya di Billing Rate bahwa belanja langsung personil itu ya paling tinggi untuk non personil itu 40%. Nah, setelah dirumuskan, maka ini dari kertas kerja ya, setelah dirumuskan bahwa untuk belanja langsung personil 52 juta, berarti 64%. Nah, untuk belanja langsung non personil 30 juta 15.800, berarti 36%. Berarti memenuhi syarat perhitungan kita. Jadi ketika kita seorang auditor juga, ya, ataupun juga PPK, termasuk juga Pokja pemilihan, harus melihat kertas kerja, ketika pada rapat persiapan nantinya, harus meminta kepada PPK bagaimana saudara menghitung konsultan tersebut gitu. Jadi harus ada kertas kerja. Termasuk juga auditor. Kita boleh ketika ingin menemukan problem dalam perhitungannya, auditor harus meminta kertas kerjanya dari PPK itu sendiri. Jadi BOQ-nya adalah ini sudah sesuai dengan KK di jadwal kemarin, di jadwal itu sendiri. Ya, biaya langsungnya adalah 90 juta 597. Itu untuk HPS ya, untuk HPS. Jadi ini yang mengikat ya, yang mengikat adalah daftar keluaran dan harga. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana auditor bekerja? Ya, auditor bekerja setiap uang yang dibelanjakan itu harus diperiksa, dipertanggungjawabkan oleh pengguna jasa dengan bukti yang lengkap dan sah. Dengan cara apa? Yang meminta kertas kerjanya, daftar upahnya, kertas kerjanya, dan pembagian presentasinya. Akan tetapi auditor tidak memeriksa lagi berapa rincian dalam bentuk bukti-bukti atau kwitansi terhadap sewa tersebut. Cukup tercapai tidak output laporan antara dokumen ini. Bagaimana proses ketika melakukan survei atau pengukuran. Bagaimana cara menyusun dokumen ini. Jadi tidak perlu lagi memeriksa berapa bungkus dia makan ya dalam 1 hari ya dengan kwitansi. Karena ini berbasis output base, maka yang dilihat adalah kuantitas laporan ya, bahwa ada laporan berapa jumlah yang kita inginkan termasuk kualitas. Bagaimana cara penyedia menyusun rancangan detailnya bagaimana. Perhatikan langsung belakang dari cara bagaimana melakukan survei dan pengukuran, mana bukti dokumentasinya. Ya. Jadi tidak melihat lagi belanja air aquanya atau belanja minuman, belanja rokoknya. Jadi ini sudah semua ya. Jadi auditor tidak memeriksa lagi dokumen khusus belanja apalagi khusus belanja langsung non personil ya. Seperti kwitansi, invoice. Termasuk juga saya kemarin diskusi sama teman-teman BPKP saya mengikuti acara di kegiatan di Surabaya yang diselenggarakan oleh Inkindo ya, Ikatan Konsultan Indonesia. Ada auditor mengatakan bahwa harus dilihat rincian-rinciannya. Enggak, tidak perlu.
karena ini output base, maka yang harus kita periksa adalah pentahapan atau metode dia bagaimana memperoleh, mengukur atau memperoleh gambar, bagaimana dia menyusunnya, apa sudah sesuai standarnya, bagaimana backup volumenya, itu yang harus kita periksa, bukan berdasarkan nanti. Termasuk tenaga ahli ya, tenaga ahli kan kita sudah sebutkan bahwa 12 juta untuk 14 hari. Benarkah kita harus serahkan 12 juta 14 hari? Ya, tentu kita lihat, tentu 12 juta ini ada biaya-biaya lain yang seperti tenaga ya, tenaga pendukung atau tenaga administrasi. Cukup bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk tercapainya output tersebut. Itu terakhir kita bicara tentang SPK ya. Jadi satuan kerja ya, ini contoh ya, ini tidak ini saya umpamanya ini SPK, ini standar kita bisa dilihat di MDP Romawi ya, Romawi berapa? Romawi 4 ya, angka 16 ini kita harus ini. Nah, ada beberapa bagian yang tidak ada di MDP ataupun di model. Saya menambahkan proses pengadaannya. Kalau di MDP tidak ada, yang MDP di peraturan LKPP tidak ada evaluasi klarifikasi, bisa kita tambahkan. Boleh ya, tidak mengganggu substansi di penawaran ataupun substansi dalam kontrak. Harus kita sebutkan juga sumbernya APBD berapa dan lain-lain. Nilai kontrak termasuk PPN. Nah, jenis kontraknya kita harus sebutkan juga ya, kontrak konsumnya 60 hari pekerjaan. Nah, di syarat umum untuk SPK ini berlaku standar ya, untuk pengadaan langsung ya. Ini jenis pengadaan langsung di bawah, kalau untuk konsultan di bawah 100 juta. Nah, kita lihat di syarat-syarat khususnya. Nah, di syarat-syarat khusus ini penting sekali, ada jaminan ya. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat khusus ini apabila secara belum jelas ya, belum konkret, masih ambivalen terhadap di syarat-syarat umum, kita bisa turunkan di syarat-syarat khusus ya, kita bisa turunkan. Umpamanya kita masuk di 5, bisa kita masukkan kalau kita masih bingung di ketentuan di poin, umpamanya di poin 5 tentang hak kepemilikan. Bisa kita masukkan, kita turunkan di poin 5 tentang hak kepemilikan ya, bisa kita turunkan. Jadi ini bergantung kebutuhan apabila secara di syarat-syarat umumnya belum digambarkan secara konkret ya. Termasuk juga untuk syarat-syarat khusus kontrak untuk pekerjaan konstruksi kecil besar ya, kualifikasi kecil besar, apabila tidak ada di syarat umum, kita bisa turunkan atau jabarkan secara rinci di syarat-syarat khusus kontrak sendiri ya, korespondensi, wakil sah ya, pengalihan ya. Jadi kalau untuk pengalihan juga ada pilihan ya, putus kontrak atau membayar 2 kali jangka waktu pelaksanaan. Nah, jangka waktu pelaksanaan itu penting ya, jangka waktu pelaksanaan misalnya sampai pelaksanaannya, karena tadi 60 hari, maka kita harus sebutkan di jadwal pelaksanaan 60 hari harus selesai pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan. Tanggal SPMK diterbitkan atau kontrak tadi diterbitkan di 1 Oktober. 1 Oktober maka harus selesai di paling itu 1 Desember itu sendiri. Nah, itu kita harus sebutkan bahwa untuk penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 60 hari atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai 31 Desember. Ini ketentuannya yang sudah di model dokumen pembelian dengan ketentuan
pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan laporan pendahuluan survei, kita sudah ini harus sinkron dengan 14 hari, harus sinkron dengan KPS, harus sinkron dengan KAK 14 hari ya, dimulai pekerjaan. Kedua, ini tadi 21 hari ya, 21 hari, ini 25 hari, harus sinkron. Tidak boleh pisah-pisah, tidak boleh tidak bersesuaian, harus bersesuaian. Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila ya sesuai SSUK ya. SSUK angka 16. Adakah SSUK angka 15? Kita harus sebutkan di angka 16 ya. Nah, ini peristiwa kompensasi di SS syarat-syarat kontrak disebutkan kalau dia minta maka kita kasih keterangan sesuai di SSUK angka 16 sendiri ya. Ya, perpanjangan waktu ya, perpanjangan waktu apabila ada perpanjangan waktu paling lama berapa hari ya, berapa hari kerja kalau kita kasih kesempatan perpanjangan waktu ya, berapa hari kerja kita mengambil keputusan. Pemberian kesempatan demikian ya, selesai pekerjaan. Setelah terima pekerjaan ya 1 Desember, di mana pemutusan kontrak atas waktu penghentian paling lama ya tidak ada, layanan juga tidak ada. Pemutusan kontrak ya batas waktu penundaan atau dilanjut 3 hari kalender ya. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah membayar juga umpamanya kira-kira di suatu dinas atau suatu Pemda lama sih pengurusan uangnya ya, kita harus sebutkan karena ini akan berkaitan dengan ya, apakah kategori peristiwa kompensasi atau kahar ataupun pemberian kesempatan. Nah, kalau umumnya karena pembayaran sebagaimana diatur di syarat-syarat umum kontrak bahwa kalau keterlambatan pembayar atau proses pencairannya terlambat itu bagian dari syarat-syarat peristiwa kompensasi. Apa yang selanjutnya apa yang kita kasih fasilitas kepada penyedia. Pokoknya ruangan pertemuan ketika ingin memaparkan hasil persiapan persiapannya untuk DED-nya dia butuh konsultasi ya, kita siapkan ruangannya. Surat jalan untuk memasuki suatu tempat umpamanya kita harus isi. Tindakan lain ya, jadi ini yang tadi tindakan lain yang mensyaratkan persetujuan pejabat penandatangan kontrak ya. Kalau ada subkon atau penugasan tenaga ahli atau tenaga pendukung maupun penunjang itu tadi ketika kita ingin meminta kita ingin memperkerjakan personil untuk melakukan pengukuran, survei, maka harus ada persetujuan pejabat penandatangan kontrak. Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Demikian pembayarannya diberikan uang muka ya harus tegas. Hampir kebanyakan kontrak tidak tegas apa diberikan uang muka atau tidak. Uang muka 50% ya, ini ketentuannya. Pembayaran prestasi secara termin, ya ini terminnya. Tadi sudah jelas bahwa termin pertama adalah menyerahkan laporan pendahuluan. Ini sejalan baik di HPS termasuk juga di KAK. Kedua di termin kedua menyerahkan laporan antara dokumen perencanaan. Termin terakhir menyerahkan laporan bulanan masa berkala. Ganti rugi 50%. Kalau ganti rugi ya 50% ya misalnya. Bisa kita harus apabila akibat tidak ada uang muka besarnya ganti rugi akibat jaminan uang muka tidak bisa dicairkan maka bisa kita sebutkan 50% ya dari nilai kontrak. Ini tergantung. Yang selanjutnya keterlambatan ini penting kalau di konsultan perencanaan konstruksi, manajemen konstruksi termasuk pengawasan, dia kontraknya adalah kontrak denda keterlambatannya adalah bagian dari
harga kontrak, bagian dari kontrak itu sendiri, harga bagian kontrak. Tidak harga kontraknya, karena dia per item output, jadi dia per item pekerjaan. Beda halnya ketika ada kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan, dia bukan denda, dia adalah ganti rugi dari nilai total kontrak, termasuk juga kerugian konstruksi yang timbul dari kelalaiannya merancang atau pengawasan. Kalau harus disebutkan denda keterlambatan ini bagian kontrak. Misalnya terlambat menyerahkan laporan pendahuluan yang sesuai tadi tanggal yang sudah ditetapkan ya. Ini tanggal ditetapkan, terlambat ini. Dia menyetor laporan pendahuluan tanggal 20. Sudah kita denda. Berarti tanggal 20 6 hari ya, 1/1000 kali bagian ya, bagian kontrak. Tidak, dan lain-lain. Ini perjanjian biasa, isi secara umum. Baik, demikian yang bisa saya sajikan. Mari kita berdiskusi terhadap konsultan perorangan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya pada malam ini, yaitu mengenai dengan kertas kerja KAK HPS Rancangan Kontrak Konsultan Perorangan. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi pada BIMTEK ini. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang jika ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber, kita bisa langsung raise hand untuk berkomunikasi dengan narasumber kita, bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik Pak, langsung saja di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Sofyan Effendi. Selamat malam, izin bertanya, untuk pekerjaan konstruksi pemeliharaan gedung dan bangunan atau harwat gedung dengan pagu di atas 200 juta sampai dengan 2 miliar, apakah boleh menggunakan jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan? Mohon petunjuk aturan dan regulasinya, Pak. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan pertama. Iya, baik. Jadi terhadap konsultan perencana itu sendiri, kalau dia paketnya atau paket pekerjaannya ya di atas 200 juta, kita lihat dulu pertama ketersediaan anggaran yang ada di DPA ya, yang ada di DPA. Itu pertama. Kalau dalam hal perencanaan kemarin bersamaan menyusun anggaran, maka kita bisa merujuk di mana? Kita bisa merujuk di Peraturan PUPR 22 tahun 2018 tentang gedung negara. Namun di dalamnya juga ada di lampiran 1 ya, lampiran 1. Di situ ada range untuk berdasarkan nilai paket. Perencanaannya berapa, nilai konstruksinya berapa, dan nilai khususnya di nilai pengawasannya termasuk MK-nya itu sendiri. Itu tergambar di peraturan PUPR ya. Nah, saya tunjukkan ya peraturan PUPR-nya. Saya buka ya. Masih ada mungkin ya. Jadi kalau regulasinya ada regulasinya sendiri. Jadi kita lihat dulu kalau nilai perencanaannya berapa, apakah perlu konsultan perorangan? Ya kita konsultan perorangan atau pada usaha boleh pada usaha. Ya sisa dilihat di peraturan PUPR-nya ya. Peraturan PUPR-nya termasuk juga biaya, cara menghitung dulu mulai di perencananya sendiri tentang gedung ya. Jadi di sini ada range-nya. Nah, ini ada range-nya ya. Tunggu saya buka dulu.
Penetapan biaya komponen untuk gedung negara ya, klasifikasi sederhana. Nilai fisiknya 250. Ya, biaya perencanaannya ada 45 ya. Pengawasannya 26 ya. Pengelolaan kegiatan total biaya 300. Jadi untuk gedung negara ini yang klasifikasi sederhana kita bisa merujuk di demikian ya. Nah, kalau pemeliharaan itu yang saya sebutkan tadi, di pemeliharaan ini ya tidak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya struktur di bawah itu kemungkinan ya tergantung kebutuhan atau tergantung existing di bangunan tersebut, tidak ada pekerjaan struktur galian, fondasi, pancang, plat, atau fondasi sumuran ya. Jadi kita lihat nilai paket fisiknya ya, nilai paket fisiknya 250 ya, maka ini. Jadi kita bisa merujuk ini ya, bisa merujuk ketentuan. Nah, ini sebenarnya sejak awal kita harus PA, KPA atau PPK itu sendiri harus sejak awal harus muncul di dalam hal menyusun RKA, rencana kegiatan anggarannya ya, harus muncul. Jadi ketika sudah jadi DPA maka sudah tidak pusing lagi ya, perencanaannya sudah 45 juta. Ini harus muncul ini ya, harus muncul ketika di perencanaan. Nah, ketika masuk di menyusun HPS bisa turun dari 45 juta berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan nilai perhitungannya. Jadi ini standar biaya tertinggi. Ini standar biaya tertinggi ketika ingin menyusun pagu anggaran, bukan HPS ya. Karena HPS itu dia berlaku ya 28 hari sebelum akhir masa penawaran untuk khususnya untuk prakualifikasi ya, setelah kualifikasi. Jadi ini regulasinya, ketentuannya. Jadi kita bisa merujuk di sini. Namun kita menyusun HPS juga berdasarkan kebutuhan. Ini cuma ketersediaan. Jadi kita harus siapkan memang anggaran tersebut paling tinggi pedomannya 45 juta ya total kerjaan tersebut. Ini ada range-nya. Ini di lampiran 1 Peraturan PPR 22 tahun 2018. Ya, jadi ini kategori ketika menyusun pagu anggaran, bukan HPS. HPS kita bisa hitung ulang. Ya, hitung ulang bisa jadi di bawah dari 45 ya. Sederhana yang ya ini range-nya sampai 3 miliar ya, sampai 5 ya, sampai 10 ya. Jadi bisa dilihat Pak di peraturan PPR itu sendiri. Jadi bisa kita lihat termasuk pengawasan dan perencanaannya. Demikian Aziza. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu tadi untuk Pak Sofyan Effendi. Selanjutnya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Nurjana. Untuk pekerjaan plat lantai 2 agar mencapai mutu beton K250, langkah-langkah apa saja yang harus dilalui? Uji lab sebaiknya dilakukan di mana? Jika pekerjaan di Provinsi A, uji mutu beton di Provinsi B, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Iya, bicara uji mutu beton, ya, uji mutu beton ini kan sebenarnya harus mulai dari awal sebenarnya. Pada saat pencampuran beton itu sendiri, itu ada slam test ya, slam test itu sendiri yang tidak pertama. Yang selanjutnya pada saat umur beton atau masa beton itu sendiri ya 14 hari, 28 hari kita bisa menggunakan uji kuat tekan ya, atau dengan silinder ya, atau kubus itu sendiri. Pertanyaan, di mana sih lab ya? Lab yang digunakan itu kan bisa di mana saja, yang penting sudah terstandarisasi, yang sudah ada uji standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
Jadi di mana saja sepanjang itu metode kerjanya dan pengambilan sampel itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam metode pelaksanaan atau metode kerja ya. Metode kerja termasuk juga spesifikasi. Ya, dalam menyusun spesifikasi itu kan ada tergambar terhadap uji mutu beton yang kita sudah tetapkan, beton K25, beton di atasnya ya. Jadi tapi beton K250 ini kan untuk pekerjaan yang sederhana ya, untuk masa beton betonisasinya yang pekerjaan yang sederhana. Ada standarnya sendiri. Ini yang saya ketahui tentang K250 atau K225 ya. Jadi prinsipnya ada di spesifikasi teknis yang masih juga bagian dari kontrak. Yang kedua bisa diuji lab di tempat lain ya, uji kuat tekannya ya. Kita bisa di tempat lain sepanjang sudah terstandarisasi. Boleh saja. Untuk itu apabila di provinsi A juga tidak ada lab yang terstandarisasi. Kalau ada, kenapa pergi di tempat lain? Ya, kenapa pergi di tempat lain? Tidak apa-apa di lokasi pekerjaan. Itu kan bagi auditor ini kan menimbulkan kecurigaan juga. Apakah metode yang digunakan itu di provinsi B itu sudah benar metode uji kuat tekannya, tapi cuma formalitas saja. Itu yang harus memang disajikan nanti ketika ada pemeriksaan ya. Pekerjaan di tempat lain, pemeriksaannya di tempat lain, itu menjadi kecurigaan juga ya terhadap itu. Demikian. Prinsipnya boleh saja, tapi itu sudah terstandarisasi dan sesuai tahapan ya. Demikian. Iya baik. Iya baik, terima kasih Pak. Jadi itu untuk Ibu Nurjana mengenai dengan pengujian labnya bisa digunakan, bisa dilakukan dimanapun itu, yang penting memenuhi standarisasi. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Doli. Izin bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana cara daftar untuk menjadi konsultan individu? Dan apa saja syarat yang harus dipenuhi? Yang kedua, apakah ada standar terkait HPS dan biaya tenaga ahli untuk konsultan individu? Ya, pertanyaan pertama untuk menjadi konsultan individu tadi, kualifikasi administrasi ataupun juga legalitasnya. Ya, pertama tadi harus terdaftar dulu. Ada pernyataan secara elektronik di Kumham ya, di Kanwil itu bisa didaftar situ. Situ menyetorkan modal, ada buktinya, ya baru ada terbitlah sertifikat. Setelah itu kita daftarkan diri di NIB OSS. Ada untuk perorangan. Ada. Jadi kita pilih kualifikasi perancangan kah, kualifikasi pengawasan, MK dan lain-lain. Jadi itu disebut perseroan perorangan. Jadi itu syaratnya. Ya, syarat teknisnya tadi nanti ada laporan keuangan ya, ada laporan keuangan, bisa pengalaman ya, kalau di LKPP ada pengalaman. Kalau 3 tahun baru itu tidak perlu ada pengalaman ya, tidak perlu ada pengalaman, tapi nilai paketnya mau sampai 2,5 sendiri. Tidak perlu ada pengalaman. Selanjutnya apa saja syarat? Itu tadi syaratnya ya, ada KTP, harus mendaftar ya, harus menyetorkan modal ya. Jadi itu ketentuannya. Apa saja standar dia langsung menegakkan. Kita bisa lihat di peraturan Kepmen PUPR 897, Binin Red Inkindo tahun berjalan, termasuk juga SSA ya, standar harga satuan daerah. Jadi kadang standar harga satuan daerah berbeda ya dengan Kepmen PUPR 897 2011, termasuk juga Binin Red Inkindo. Di daerah lebih rendah ya, lebih rendah ketimbang daerah itu sendiri. Demikian. Iya baik, terima kasih Pak. Itu untuk Pak Doli mengenai dengan cara daftar untuk menjadi konsultan.
dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya Pak, ini dari Pak Ngatman, katanya maaf Pak, apakah ada juga pengawasan berkalanya untuk konsultan individu? Ya, memang di peraturan PPR 28 2018 itu 2018 ya mengatur pengawasan berkala ya badan usaha. Dan tergantung juga kita dari PPK-nya. Kalau PPK-nya menyebutkan harus ada pengawasan berkala lah. Ini bergantung PPK-nya ya, tapi ketentuan ini tidak mengikat Pak Gatman. Yang mengikat itu kalau badan usaha ya, badan usaha karena memang di dalamnya juga banyak personilnya ya. Sebenarnya kalau Pak Gatman di perorangan bisa kita tugaskan orang ya 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali untuk datang lihat-lihat lah kesesuaian gambar dengan soft drawing dengan pelaksanaan boleh. Jadi itu tergantung sih dari PPK-nya menyusun KK Pak. Kalau dia minta ya dilaksanakan, kalau tidak ya cukup DD saja. Itu saja. Halo ya, Pak. Jadi, ya silakan Pak Gatman. Jadi gini Pak, kalau saya sekarang sedang merencanakan perencanaan gedung BLK Pak di Bengkulu. Jadi pada saat waktu kita pemasukan penawaran di dalam BEKI-nya itu biaya pengawasan berkalanya dikeluarkan Pak di dalam penawarannya Pak. Jadi dikeluarkan sebesar 15% retensi berarti 20%. Nah itu di dalam RAB HPS-nya BEKI-nya muncul Pak. Muncul biaya untuk pengawasan berkalanya. Nah, saya nggak tahu baru-baru kali ini saya nawar bahwa biaya pengawasan berkalanya sudah dibuatkan di dalam RAB Pak. Selama ini kan kita nggak hanya dalam kontrak atau dalam apanya disebutkan bahwa kita bertanggung jawab masih punya tanggung jawab terhadap pengawasan berkala. Nah, ini anggarannya ada Pak. Jadi biaya dari pagu anggaran untuk perencanaan itu sendiri itu dibuatkan biaya pengawasan berkalanya Pak. Nah itu bagaimana Pak? Otomatis kan pengawasan berkala ini kan setelah fisik serah terima pertama. Nah dalam proses pencairannya ini yang saya pikir saya nggak ngerti Pak. Saya belum bertanya lagi nih ke kementeriannya. Nanti apakah pakai jaminan atau uang itu dicairkan dipegang oleh PPK atau bagaimana? Saya nggak ngerti Pak. Ya. Nah ini baru pertama Pak. Saya nggak tahu tempat lain apakah ada apa enggak itu Pak. Baik. Nah, pengawasan berkala itu kan kalau untuk pekerjaan gedung ya. Ya gedung Pak. Bakunya iya, gedung. Ya. Ketentuan bakunya di pekerjaan gedung ya. Di pekerjaan lain. Pengawasan berkala itu sampai P. Ya, serah terima pertama. Ya. Jadi pengawasan berkala itu tidak sampai di pemeliharaan ya, pertama. Yang selanjutnya, apakah perlu jaminan? Tidak jaminan, Pak. Jadi tidak jaminan. Cukup dibayar saja. Oh iya. Berarti pakai jaminan ya Pak, jaminan nilai 20% Pak ya? Retensi ya? Iya, tidak ada. Di konsultan tidak ada itu ya. Ada itu. Iya, itu sendiri. Jadi intinya adalah tidak perlu ada jaminan. Ya, biarkan saja karena yang kita tuntut nanti ya laporan berkalanya setiap. Jadi sebenarnya mendesain mendesain RAB termasuk kertas kerjanya itu pengawasan berkala itu kan konsultan perancang itu kan dia tidak tiap hari, yang harus tiap hari itu pengawas Pak. Ya, jadi bisa disesuaikan biayanya ya, berapa biaya untuk konsultan perancang untuk pengawasan berkala. Jadi ya, tugasnya kan cuma mencocokkan saja, mencocologikan antara soft drawing yang sudah setelah MC itu, ya setelah MC itu baru dengan pelaksanaan di lapangan sendiri. Jadi itu intinya. Nah, selanjutnya pembayaran itu harus muat di harus muat di syarat-syarat khusus kontrak gitu. Bagaimana cara pembayarannya? Berapa persentasenya, termin keberapa itu masuk di ketentuan tersebut ya. Jadi harus tegas di syarat-syarat khusus kontrak. Makanya selama ini kita cuma copy paste
Penting di itu supaya mengikat kedua belah pihak. Nggak ada pihak-pihak dirugikan saat menyusun RAB, menyusun rancangan kontrak itu. Penyedia paham bahwa ada pengawasan berkala, bobotnya kita siapkan yang maunya PPK 15% ya saja itu dari nilai kontrak siapkan gitu Pak. Ya Pak. Ya itulah mungkin kami belum apa Pak, artinya memang kontrak ini di ujung anggaran di ujung tahun ini. Yang pasti apakah anggaran yang pengawasan berkala tadi nanti akan diluncurkan lagi ataukah dicairkan dulu juga saya belum ini ya, belum saya tanyakan lagi kan. Karena selama ini dan sekarang juga Pak, artinya kita dari sisi sebagai konsultan perencana dengan kondisi yang hanya dibayar 80%, nanti sisanya pengawasan berkala itu sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang ini Pak ya, artinya bahwa kita bekerja sudah full dengan tanggung jawab. Nah, kenapa kita harus dibayarnya nunggu lama gitu, lama masih pemeliharaan kan sampai 180 hari, 6 bulan Pak kan gitu. Kalau dulu sudah memang dulu pernah nih seperti ini, tapi ketika bisa dicairkan dengan 100% langsung waktu itu dengan perencanaan. Tapi sekarang kembali lagi seperti awal ini Pak. Itu memang agak Pak kalau ya. Makanya Pak Atman pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, Pak Atman harus sampaikan gitu. Jadi tidak teket-teket juga, tanda tangan saja. Utarakanlah apa keinginan Pak Atman. Saya mau Pak di bawah 100%, tapi saya akan mengawas berkala Pak. Kalau tidak blacklist saya, kan gitu. Jadi rapat persiapan penandatanganan kontrak itu harus penting supaya kita ingin utarakan keinginan kita sehingga di SSKK itu terwujud kita punya keinginan seimbang antara output dan outcome-nya gitu. Jadi kalau tidak ya berarti kita ikutlah PPK. Kan PPK yang maha kuasa Pak. Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Lanjut Pak. Makasih. Iya, terima kasih Pak Ngatman untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan peraturan PUPR katanya masih terdapat tentang pengawasan berkala, tetapi tergantung lagi pada PPK-nya. Selanjutnya Pak, kita lanjut ke pertanyaan Pak Doli. Patokan passing grade untuk konsultan individu bagaimana ya Pak? Iya, sejak awal saya sudah sebutkan bahwa dia 55% ya. Yang tadi rumusnya tadi kalau 33.500.000 untuk badan usaha berarti full ya dibayar 33 dikali indeks biaya langsung personil suatu daerah. Gitu. Kalau konsultan pengawas dikalikan lagi, konsultan individu dikalikan lagi 55%, sehingga menghasilkan 17 juta sekian per bulan. Itu rujukannya. Bisa lihat di billing rate itu Pak, ada ketentuan tentang konsultan perorangan itu ya 55%, badan yayasan organisasi lembaga lainnya dia 70%. Itu Pak Atman orang Ingkindo dia itu. Ingkindo, jadi tahu itu tentang konsultan itu. Demikian Pak Doli ya. Jadi ada ketentuannya ya, ada passing grade-nya itu. Jadi bisa dilihat di PUPR 897, billing rate Ingkindo, SSA di daerah kabupaten kota provinsi. Ya baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Teguh. Apakah boleh KSO antara badan usaha kecil dengan konsultan perorangan? Ya, konsultan perorangan itu berarti satu orang ya. Berarti satu orang saja yang mengerjakan, jadi tidak lagi ada KSO semacamnya. Jadi apalagi pekerjaan ini pekerjaan pengadaan langsung ya, di mana nilai paketnya 200 juta, 100 juta ke bawah. Dia tidak, bukan soal boleh atau tidak boleh. Penyedia pejabat pengadaan itu akan mengundang itu satu penyedia yang sudah terdaftar di SPSC ya, apalagi sudah
data disikap ya, disikap itu sendiri. Pasti satu penyedianya, bukan dua atau lebih ya. Penyedianya itu baik perorangan atau badan usaha. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita kembali ke pertanyaan Pak Doli. Apakah konsultan individu ada standar billing rate, macam standar konsultan badan usaha yang dikeluarkan oleh Inkindo? Sama saja antara badan usaha, perorangan, masuk juga individu. Individu itu 55% Pak, harus dikalikan. Dikalikan 55%. Lobet ya. Harus dikalikan 55%. Jadi tidak, kalau yang tadi saya gambarkan 33.500.000, maka dikali 55%, dikali indeks. Pokoknya di Sulawesi Tenggara tadi 0,98 kali itu. Itulah nilai harga satuan. Nilai harga satuan. Jadi tidak apa namanya, tidak ada standarnya. Jadi itu berlaku badan usaha maupun perorangan. Yang membedakan adalah perkaliannya, itu 55%, 70% dengan 100%. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan. Jadi itu tadi pertanyaan dari Pak Doli. Terima kasih Pak Doli atas pertanyaannya. Kita lanjut Pak ke pertanyaan Pak Syaiful. Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah yang dimaksud dengan pembayaran uang muka tersebut? Apakah pembayaran dilakukan sebelum dilakukannya pekerjaan atau pekerjaannya telah dilakukan setelah dimulai? Apakah dibolehkan dalam aturan pembayaran uang muka? Ya baik, uang muka itu down payment ya, DP. Biasanya kalau di transaksi bisnis saya minta DP, tanda jadi ya. Jadi yang kedua juga pentingnya uang muka dalam rangka ya mungkin penyedia itu butuh untuk membayar atau menyewa peralatan-peralatan untuk kebutuhan rancangannya, menyewa mobil umpamanya, menyewa peralatan seperti alat-alat pengukuran lainnya. Jadi menyewa tenaga yang akan umpamanya membantu dia untuk mengukur. Jadi prinsipnya pembayaran uang muka itu ya pembayaran sebelum prestasi pekerjaan ya. Jadi dibayarkan berdasarkan itu. Jadi bisa dilakukan pembayaran gitu. Bisa. Makanya sebelum tanda tangan kontrak ya ataupun pada saat merancang kontrak kita sebutkan bahwa saya akan berikan uang muka ya, uang muka untuk saudara yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, begitu sebelum diberikan uang muka, penyedia harus menyampaikan apa-apa saja kebutuhan uang muka yang akan digunakan. Kalau sudah sudah dirincikan akan evaluasi oleh PPK layak tidak diberikan uang muka dengan nilai pekerjaan tersebut. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan terakhir di kolom chat ini. Pertanyaan dari Bapak Edika Syaputra. Selamat malam, izin bertanya, untuk usaha kecil yang belum memiliki NPWP, apakah dikenakan pajak? Apabila dikenakan pajak, berapa nilai pajaknya, Pak? Iya, kalau usaha kecil itu ya belum NPWP ya, berarti dia bukan, apalagi kalau belum NPWP berarti bukan kategori pengusaha kena pajak ya. Maka yang dipajak adalah PPh-nya. Berarti PPh berarti 4% ya. PPh itu 2%, berarti PPh-nya 4%. Berarti 2 kali lipat dari itu. Jadi itu namanya
pengusaha non PKP. Demikian. Jadi yang dibayar adalah PPh-nya, bukan PPN-nya. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu untuk Bapak Edika Syaputra. Untuk usaha kecil sendiri yang belum memiliki NPWP, belum dikenakan pajak, namun dia PPN ya. PPh-nya. Jadi belum dikenakan PPN, yang dikenakan adalah PPh-nya. Iya, ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga untuk Pak Edika Saputra. Jadi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang masih ada mungkin yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi yang disampaikan pada malam ini oleh narasumber kita yaitu Pak Kurniawan, silakan untuk raise hand untuk berkomunikasi bersama dengan Pak Kurniawan dan bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya, untuk BIMTEK pada periode ini sendiri dilakukan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok, yaitu tanggal 30 November besok di jam yang sama dan tema yang berbeda. Ya. Baik, Pak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta pada BIMTEK malam ini. Jadi mungkin silakan Pak untuk closing statement-nya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul ataupun mengenai dengan materi yang disampaikan tadi, Pak. Baik, terima kasih. Closing statement saat ini adalah menyusun KAK, menyusun HPS dengan rangkaian kontrak harus bersesuaian baik dari aspek jadwal, waktu, dan kebutuhan penyedia. Apabila tidak kesesuaian dalam penyusunan itu akan menjadi pertanyaan para auditor, bahkan berpotensi diadakan pengembalian atas kontrak yang sudah dibayarkan itu sendiri. Ya, sehingga untuk itu perlu kehati-hatian, kecermatan, termasuk juga menghilangkan kebiasaan mengcopy paste dokumen-dokumen yang lama, dokumen-dokumen di masa lalu. Untuk itu di tempat kerja ya di lingkungan pemerintah Kota Kendari ini sudah sangat ketat ya. Jadi konsultan agak sedikit kesulitan untuk kelebihan pembayaran karena sangat ketat. Saya memeriksa sebelum menjadi kontrak pekerjaan itu sendiri. Ya bisa dipastikan setiap belanja atau uang yang dibayarkan bisa dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan kemahalan ataupun pengembalian kepada negara itu sendiri. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi pemaparan materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Kurniawan Ilyas untuk materi malam ini, dan kembali kami ingatkan lagi bahwa BIMTEK pada kali ini diadakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok dengan tema yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu peserta jangan lupa untuk tetap mengikuti BIMTEK kita untuk besok. Untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan pendaftaran atau registrasi dan ingin mendapatkan sertifikat ataupun record materinya, bisa silakan langsung saja klik link yang kami share di kolom chat, yaitu link pendaftarannya, atau bisa melalui halaman website Konsultan Indonesia. Kurang lebih seperti itu yang kami bawakan pada malam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata pada webinar malam ini. Sampai jumpa di BIMTEK besok dan webinar-webinar yang akan berlangsung nanti. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.